Awal drama ini mengenalkan kita pada tokoh utama, Jin Isu, melalui monolog tentang sesuatu yang memaksanya menemukan tujuan hidup. Ceritanya kembali ke 2 bulan sebelumnya untuk memperkenalkan kita kepada pewaris kaya Chaebol, Jin Isu, saat dia memulai pagi harinya dengan melewatkan rapat strategis penting di perusahaan mereka dan justru memilih tidur. Adegan berikutnya memperkenalkan keluarga Jin Isu, ayahnya Jin Myung-chul, dan saudara Jin Sung-ju. Saat mereka menuju tempat pertemuan pagi, ayah Isu mengetahui ketidakhadirannya selama pertemuan dan saudaranya diam-diam mengiriminya pesan menanyakan keberadaannya. Sementara itu, Isu terbangun dari tidurnya dengan pemberitahuan tentang sebuah kasus dan dia menyamar sebagai tentara elit, mengambil sepeda motornya dan pergi. Dan di waktu yang sama, asisten pribadinya menelepon seseorang dan meminta mereka menyiapkan tim pendukung. Isu membuat kita terpesona saat dia bergabung dengan tim yang mengenakan pakaian serupa, menyerbu mal, dan menyelamatkan seorang gadis dalam kesulitan. Sampai di sini, apakah kalian bisa menebak sebenarnya apa profesi Isu? Nah, di akhir adegan ini, sepertinya semuanya terjawab bahwa ini hanyalah permainan. Seperti video game yang dibuat ulang dalam kehidupan nyata, atau biasa disebut permainan peran live action, dan tim Isu yang menang. Dia kemudian meninggalkan asistennya dengan kartu platinum dan memintanya untuk memeriksa kerusakan di mall. Saat timnya keluar, salah satu petugas kebersihan bertanya, apakah orang kaya selalu bermain seperti itu? Dan dari situ kita mengetahui bahwa Isu akan mempertaruhkan apapun, bahkan nyawanya, hanya untuk bermain. Di tempat lain, petugas polisi Choi Kyung-jin dan Park Jun-young dari tim investigasi kejahatan kekerasan 1 mengejar tersangka pembunuh dan segera bergabung dengan pimpinan tim mereka, Lee Gang-hyun. Dia segera menangkap tersangka pembunuh dan melakukan pengintaian untuk menangkap temannya yang menurut mereka adalah pembunuh sebenarnya. Sementara itu, Isu menyewakan seluruh klub untuk pesta setelah timnya menang dan menyadari bahwa salah satu dari mereka hilang, jadi dia keluar untuk mencarinya. Isu menemukan pria tersebut sedang mabuk di dalam mobilnya dan dia menggunakan kepribadian detektifnya untuk campur tangan dan membuang obat-obatan terlarang. Isu kemudian memperingatkan temannya tersebut bahwa jika ia tidak berhenti menggunakan narkoba, ia akan menutup perusahaannya. Anggota tim lainnya mengetuk jendelanya, menandakan sudah waktunya untuk berangkat. Jadi dia memintanya untuk membawa sepeda motornya berkeliling dan mencari layanan pengemudi untuk anggota yang dibius tersebut. Isu keluar dari mobil sejenak untuk menerima telepon dari saudaranya yang memintanya untuk memastikan dia menghadiri konferensi pers yang akan diadakan 9 jam lagi. Ketika dia melihat kembali temannya, dia telah meninggalkan mobil dan melecehkan seseorang untuk mendapatkan korek api. Pria itu ketakutan saat melihat Isu mendekat karena dia mengenakan seragam polisi. Dia lalu menusuk teman Isu lalu melarikan diri. Sementara itu, Gang Hyun menyelesaikan pengintaian karena pria yang mereka tunggu tidak muncul. Dalam perjalanan ke mobil, dia melihat Isu mengejar pria yang menikam temannya dan mengikuti mereka. Isu menyudutkan pria itu di jalan buntu, memaksanya mengeluarkan pisaunya. Namun, Isu terampil dalam seni bela diri campuran dan dengan mudah mematahkan lengan pria itu dan menjatuhkan pisau dari tangannya. Saat Gang Hyun muncul, Isu berdiri di dekat tubuh pria yang tidak sadarkan diri, dan ia kemudian menangkap Isu karena diduga melakukan penyerangan. Berpindah ke kantor polisi, Jun Young memberitahu Gang Hyun bahwa pria yang ditangkapnya adalah putra bungsu grup Hansu, Jin Isu. Kyung Jin bangkit karena dia adalah penggemar berat Isu. Dia menganggap Isu hebat, sementara Jun Young dan Gang Hyun menganggap dia adalah orang aneh dan pencari perhatian. Tak lama dari itu, atasan Gang Hyun memerintahkan dia untuk melepaskan Isu.
Tapi dia bersikeras menahannya untuk penyelidikan karena dia tertangkap basah sedang menyerang seseorang. Lagi pula saat itu dia sedang mabuk. Isu terus membuat kita takjub karena dia adalah putra dari keluarga terkaya di negeri ini. Dia memiliki gelar sarjana hukum sehingga berani menentang Gang Hyun. Namun pada kenyataannya dia tetap menghabiskan malam di penjara karena temannya mengatakan bahwa dia tidak ditikam, yang membuat Gang Hyun menyimpulkan bahwa itu bukan kasus pembelaan diri. Kyung Jin membual kepada teman-temannya tentang penangkapan Isu. Kebetulan seorang reporter usil, Lee Gi-sok, sedang berkeliaran di kantor polisi, sengaja mendengar panggilan tersebut. Keesokan paginya, ayah Isu mengarahkan saudaranya untuk menugaskannya ke cabang luar negeri karena dia gagal, dan menyebutkan sesuatu tentang kemenangan karena dia mempertaruhkan segalanya. Dia mengatakan bahwa kegagalan tidak boleh terjadi begitu saja di momen penting itu. Dan keluarga termasuk Jo Hee-ja keluar untuk menghadiri konferensi pers, yang ternyata Myung-chul mengumumkan pencalonannya sebagai wali kota Seoul. Hanya saja reporter Gi-sok menghambat upayanya untuk terpilih karena dia mengkonfrontasi ayah Isu tentang penangkapan putranya. Begitu mendengar berita ini, Myung-chul menuju ke kantor polisi setelah konferensi pers. Isu tampak terkejut melihat ayahnya sesaat, tapi segera menenangkan diri. Ayahnya menyesal dan malu harus menanggung Isu sebagai putranya dan menginstruksikan Sung-ju untuk memecat Isu dari perusahaan, serta menarik tim hukum mereka dari kasus tersebut. Sejak saat itu, dia hanya memiliki satu anak laki-laki dan Isu harus menanggung akibat perbuatannya. Dia mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan pada Isu bahwa dia bukan apa-apa tanpa dia. Sebaliknya, Sung-ju berjanji untuk membantu Isu menangani masalah ini. Meskipun pada kenyataannya, Isu terus bersikeras bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sikap keras kepala dan keyakinan Isu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun membuat Gang Hyun harus menyelesaikan kasusnya dengan benar. Dia lantas kembali ke TKP untuk menyelidikinya. Dan sesuai dengan klaim Isu, dia menemukan pisau yang disebutkan Isu dalam interogasi. Setelah penyelidikan lebih lanjut, Gang Hyun mengetahui bahwa pria yang tidak sadarkan diri di rumah sakit adalah terpidana kriminal atas 2 kasus perampokan. Kepala polisi dan pejabat senior Gang Hyun mempertimbangkan cara menangani dampaknya setelah terungkap bahwa mereka menangkap Isu atas tuduhan palsu dan langsung menahannya. Untung bagi mereka, Sung-ju memiliki solusi yang dapat membantu semua orang dalam kasus ini. Untuk membantu menjaga martabat polisi dan memulihkan citra ketua grup Hansu, Sung-ju menyarankan untuk mengumumkan dalam konferensi pers bahwa Isu adalah polisi yang menyamar yang telah bekerja dengan polisi selama 2 bulan untuk membantu mereka menangkap si pembunuh. Gang Hyun mengatakan pada konferensi pers bahwa kepolisian secara khusus mempekerjakan Isu karena lisensi pengacaranya. Gang Hyun tidak punya pilihan selain mengikuti rencana Sung Jun karena karirnya dan timnya dipertaruhkan. Kepala polisi menyebutkan sesuatu tentang ayah Gang Hyun yang mempermalukan kepolisian. Akibatnya, Sung Ju meyakinkan Isu untuk menyetujui pengaturan baru tersebut. Dan selama konferensi pers, Gang Hyun menganggap laporan yang dibuat oleh reporter SBC Gi-sok adalah laporan palsu. Hal itu tentu saja membuat Gi-sok dimarahi habis-habisan oleh atasannya. Setelah dibebaskan, Isu menemukan temannya Jung Hwan menunggu di rumahnya untuk meminta maaf kepada polisi karena telah berbohong. Dalam pembelaannya, dia mengatakan bahwa dia takut polisi akan melakukan tes narkoba, jadi dia tidak mau dipanggil ke kantor polisi. Jung Hwan menyebut Isu sebagai orang yang menyebalkan. Sementara Isu menunjukkan kepedulian yang tulus padanya, bahkan menghentikan lift sehingga dia bisa bertanya apakah dia mendapat perawatan untuk luka pisaunya. Di tempat lain, Kyung Jin sangat bersemangat untuk bekerja dengan Isu.
Sementara anggota tim lainnya, Jun Young dan Gang Hyun, tampaknya yakin bahwa Isu tidak akan pernah muncul di tempat kerja. Saat Isu melihat seragam polisi barunya di atas meja, hal itu memicu ingatan akan kecelakaan yang menewaskan ibunya. Keesokan paginya, Sung Ju mengadakan konferensi pers, dan dia memulai pidatonya dengan mengatakan dia ingin mengatakan yang sebenarnya tentang kasus Isu. Sementara itu, Gang Hyun dan timnya mengalami kejadian tak terduga saat Isu memutuskan untuk masuk kerja dan menerima sambutan VVIP dari kepolisian. Di akhir episode ini, Isu dan Gang Hyun berjabat tangan sebagai tanda janji mereka untuk bekerja sama. Nah, gimana? Seru nggak menurut kalian? Jika kalian ingin Mimin terus membahas kelanjutan serial drama ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tekan juga tanda like dan subscribe. Terima kasih.